Ya, mari kita perhatikan keberadaan manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Ya, pertama di Kejadian 1 bisa kita lihat bersama-sama, yaitu ayat 27 dikatakan laki-laki dan perempuan, ya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi jelas yang diciptakan Tuhan adalah laki-laki namanya Adam dan perempuan itu adalah Hawa, ya atau sering disebut dengan Eva. Nah ini, jadi ini jelas tidak ada Tuhan menciptakan waria ya. Ya tidak ya. Jadi jelas laki-laki dan perempuan ya. Oke. Kalau ada waria itu akibat dari ada satu kesalahan itu. Nanti ada pembahasan lain. Kemudian kita perhatikan di sini pada mulanya Allah menciptakan manusia itu begitu sempurna. Ya sangat sempurna seperti tadi sudah dijelaskannya segambar dan serupa dengan Allah itu menunjukkan ke suatu kesempurnaan, bisa komunikasi langsung dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan, punya kemampuan yang hebat yang luar biasa, bahkan umurnya pun usianya pun ratusan tahun ya kan gitu ya. Kalau sekarang kita ini baru 40 tahun sudah batuk-batuk, ya batuknya 2 kali, 50 tahun batuknya 6 kali, 70 tahun batuknya terus menerus, ya kan gitu. Dia udah sakit-sakitan terus ya. Nah itu, kalau dulu mana ada yang seperti itu. Mengapa? Ya karena nggak suka makanan dengan apa namanya biji-bijian. Padahal di Alkitab dikatakan makan biji-bijian, ya makan sayur-sayuran yang hijau kan gitu. Nah sekarang kita makannya yang merah terus gitu ya, babi merah gitu kan. Ya kayak bakmi siantar gitu ada bakmi merahnya kan. Ya tanggo-tanggo kalau orang Batak ya. Ya luar biasa ya. Ya itu tidak masalah itu tapi jangan terus-menerus ya. Ya tidak bercacat, bernoda. Jadi manusia pertama itu tidak bercacat dan tidak bernoda. Jadi kalau ditanya pernah nggak tidak ada dosa di dunia ini? Ya pernah sebelum Kejadian 3 entah berapa tahun itu ya kita nggak tahu pasti. Yang tak pasti adalah pernah. Gitu. Ya, pernah nggak di dunia tidak ada dosa? Pernah, yaitu sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum Adam dan Hawa. Ya, oke. Manusia diciptakan begitu istimewa, begitu spesial, berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Ya, mengapa? Karena langsung dibentuk dari tangannya Tuhan sendiri. Kalau yang lain lah kan dia katakan jadilah matahari, jadi ya jadilah laut jadi, jadilah tumbuh-tumbuhan jadi, ya kan jadilah binatang jadi, kan gitu, ya kan? Nah semua baik. Nah ini apa? Diciptakan manusia itu tidak jadilah manusia, simsalabim jadi Adam, tidak, ya kan dibentuk luar biasa ya. Nah dua-duanya dibentuk, ya Adam dibentuk, ya kemudian juga Hawa dibentuk, bukankah itu istimewa Pak? Luar biasa, dibentuk diambil dari tulang rusuknya Adam ya kan supaya selalu dekat dengan suaminya kan gitu. Nah ini kita bisa perhatikan di sini ya. Nah, dan diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Tadi saya sudah jelaskan sedikit dalam hal itu. Manusia diciptakan untuk apa? Untuk ambil bagian dalam kehidupan Allah yang ada di dalam Allah Tritunggal itu sendiri, ya kan? Ya, dalam Alkitab banyak fakta yang menyatakan di Kejadian 1 terutama Kejadian 1 sampai ayat yang seluruh Kejadian 1. Nanti kemudian juga Yohanes itu sinkron ya, saling mendukung bahwa Allah pribadi yang pertama yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan, ya ciptakan manusia. Ya, mengambil bagian dalam penciptaan. Luar biasa, itu luar biasa. Ya. Kemudian mari kita perhatikan bersama-sama, manusia diciptakan untuk apa sebenarnya? Supaya memiliki hubungan, memiliki persekutuan dengan Tuhan Allah, ya, dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Karena kekerasan hatinya manusia, ya, ia memilih jalannya sendiri, yaitu mengikuti si Lucifer, mengikuti setan yang telah apa itu, yang mempengaruhinya, yang menggodanya, yang membolak-balik firman. Ya kita sudah tahu semua itu. Ya, Pak Tuhan mengatakan semua ya buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi salah satu yang tidak boleh dimakan itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika kau makan pasti engkau mati. Ya firman Tuhan itu dibalik oleh si iblis, oleh setan. Tidak,
Ya tidak akan kau mati, kau hidup, bahkan kau menjadi seperti Allah. Heranlah, siapa yang mau jadi seperti Allah? Dimakanlah sama si Hawa itu dan diserikan kepada suaminya Adam, ya. Dan di situ mulai mereka saling menyalahkan ketika Tuhan panggil dengan langkah, di manakah engkau Adam, Adam, Adam? Ya, apakah engkau melanggar aturan yang saya buat? Apakah memakan buah pengetahuan yang jahat? Ya, harusnya dibilang, iya saya makan. Tapi yang dibilang, perempuan wanita yang kau tempatkan itulah nama mempersalahkan orang lain. Ya kan? Nah, lalu perempuan mempersalahkan siapa? Oh setan, si iblis, si ular itulah yang menggoda saya. Lalu bingung si ular, si setan, dia mau persalahkan siapa? Ya kan? Nah, ya gitu. Jadi itulah yang terjadi kan gitu ya. Baik. Nah, kita saya perhatikan itu. Jadi menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah, maka itu disebut dosa. Ya. Jadi hati-hati kalau kita punya hati yang keras lalu ingin memilih jalan sendiri, ingin bebas dan tidak mau diatur oleh Tuhan. Nah, itu udah dosa itu. Baik diwujudkan itu mungkin dengan sikap melawan ataupun dengan sikap masa bodoh. Itu tetap dosa. Ya, dosa. Oke, nah, jadi kita perhatikan di sini akibat dari dosa itu manusia terpisah dari Tuhan Allah. Terpisah dari Tuhan Allah. Ya, terpisah. Oke, makanya mereka diusir dari Taman Eden. Berarti bukan Tuhan bertanggung jawab kepada kehidupan mereka, ya. Nah, nih, kita perhatikan akibat dari dosa itu, gambar Allah dalam diri manusia itu telah rusak. Dirusak oleh apa? Dirusak oleh dosa. Ya, dirusak oleh dosa. Oke. Nah, kita perhatikan ayat firman Tuhan yang sudah pasti juga mungkin kita sudah hafal ayat firman Tuhan ini, ya, yang ditulis dalam Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 ada ya di layar. Minta tolong siapa yang bisa cepat baca atau di dalam Alkitab silakan. Roma 5 ayat 12 apa dikatakan firman Tuhan di sana? Silakan. Ada yang bisa baca? Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh dosa itu juga maut, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan apa dikatakan oleh Paulus ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Berarti Adam ini mempengaruhi, bukan saja mempengaruhi, tapi manusia memiliki natur akan dosa. Ya, satu orang. Oleh satu orang itu dikatakan hari ini membawa kepada maut. Ya, maut. Sesuai dengan Roma 33. Demikianlah maut itu telah menjalar, kematian itu telah menjalar, ya. Ya, menjalar, ya, menjalar kepada semua orang loh. Kepada semua orang dikatakan telah berbuat dosa, berarti dari generasi ke generasi. Ya, karena ada pandangan mengatakan oh tidak, dosa itu hanya berpengaruh kepada Adam dan Hawa, tidak terpengaruh kepada manusia keturunannya. Ada ajaran seperti itu. Ada pemahaman seperti itu. Nanti kita lihat itu di berikutnya. Ini siapa ini yang masuk ini belum di ayat mute ya. Sebentar saya mute dulu ya, kasihan. Kita antri. Oke. Ada lagi? Nah. Sepertinya sudah. Baik. Sudah sampai di mana tadi? Jadi semua manusia itu sudah bukan hanya pengaruh ya, tapi sudah memiliki natur dosa
akibat dari dosa Adam. Ini Alkitab loh yang mengatakan. Semua orang, karena semua orang dikatakan orang telah berbuat dosa semuanya tanpa kecuali, ya, ya tanpa kecuali. Nah, kita perhatikan seterusnya dikatakan tidak ada yang benar. Roma 3:10 ya. Roma 3:10 tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, tidak satu pun di dunia ini, siapapun dia, tokoh-tokoh agama, pendeta mengatakan akulah yang paling benar dan tidak ada kesalahan padaku. Tidak ada. Alkitab mengatakan kalau kita mengatakan demikian berarti kita tidak percaya dengan Alkitab, kita membohongi diri kita sendiri, ya. Jadi Alkitab sudah mengatakan itu, tidak ada yang benar. Jadi kata ini bukan hanya untuk orang Kristen, ini kan bicara tentang kitab pada jemaat di Roma. Benar, itu juga kepada Roma, jemaat di Roma, tetapi ini menekankan kepada manusia, kepada semua orang, ya, semua orang. Oke, Roma 3:23. Apa dikatakan di sana? Saya baca ya. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kita camkan ini. Semua orang loh, semua orang, apapun itu sukunya, apapun itu bangsanya, apapun itu agamanya, apapun itu keyakinannya, ya, apapun itu warna kulitnya, apapun itu warna rambutnya, ada yang merah, ada yang putih rambutnya sekarang kan. Nah, ada yang hitam. Kalau saya ini setiap 3 bulan saya cat supaya tetap hitam, tidak mau jadi merah kan gitu, ya. Nah, semua itu telah berbuat dosa, luar biasa. Alkitab mengatakan demikian. Dan apa akibatnya? Telah kehilangan kemuliaan Allah, gambar dan rupa Allah itu sudah rusak oleh karena dosa. Itulah membuat manusia semakin jahat. Sampai saat ini kita lihat sudah banyak yang merasa manusia itu merasa tidak ada arti hidupnya, bahkan ada gampang sekali untuk membunuh manusia, dibunuh, ya, dibuang, dia dimutilasi, ya, dan dengan lain sebagainya, dibuang begitu saja. Itu luar biasa, itu akibat dari dosa. Ya, kelihatannya saleh, ya, ya, menggunakan pakaian-pakaian yang jubah besar, ya, memakai alas kepala tertutup, tapi justru mencuri di supermarket kan gitu, ya, minimarket. Itulah terjadi dosa. Jadi itu sesuatu yang dari luar itu nggak menentukan itu, ya, ya, apa yang ditampilan di luar, ya. Oke, Roma 6:23 dikatakan apa? Ini kita harus pahami semua. Jadi mengapa manusia butuhkan keselamatan itu ya karena ini, ya, sebab upah dosa ialah maut. Ya, maut itu berarti kematian, sama seperti dikatakan di Kejadian, ya, ketika manusia melanggar maka engkau akan mati. Mati dalam arti itu adalah mati, kata tadi digunakan kata thanatos, ya, tapi bukan langsung mati fisik secara saat itu. Mati berarti itu maut. Itu kemarin kematian yang kekal yang sudah dibacakan, ya, di Wahyu 21 ayat yang ke-8. Nah, tetapi solusinya apa di sini? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan sebenarnya tidak menghendaki manusia itu binasa, maut, masuk neraka, maka ditiapkan kasih karunia, yaitu untuk mereka masuk kepada kehidupan kekal dan di dalam, nah perhatikan, di dalam Kristus Yesus. Berarti keselamatan itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya begitu, ya, tidak ada di dalam lain, ya, tidak ada di dalam orang lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi itu, oke, nah nih Tuhan berikan solusi. Nah, kita perhatikan kesimpulan dari semua itu. Sebenarnya saya tidak menjelaskan semua tentang dosa karena nanti ada dosa, ada beberapa dosa, ya, dalam istilah bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Karena waktu terbatas saya tidak mengajarkan itu, mungkin nanti akan saya share aja di YouTube-nya. Oke, tadi dosa adalah itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu tadi kesimpulan pertama. Ya, itu yang pertama, yaitu pelanggaran terhadap hukum Tuhan.
Kalau dalam perjanjian lama udah jelas, ada 10 hukum Taurat yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kalau tidak ada hukum itu, ya tentu mereka tidak tahu bahwa itu dosa. Misalnya nih, sampai hari ini pun kita perlu nggak hukum Taurat? Penting, penting, tapi bukan itu yang menyelamatkan. Misalnya, jangan mencuri, jangan membunuh, misalnya kan. Seandainya kalau hukum itu tidak ada, pada saat manusia membunuh, mencuri, dia nggak tahu kalau itu dosa. Dia lakukan terus. Tapi karena dia ada Alkitab pada firman yang mengatakan itu, bahkan hampir semua agama mengatakan itu, maka dia ya dapat menghindari untuk tidak melakukannya. Kalau melakukannya pun itu terpaksa kan gitu, karena dikuasai oleh kejahatan, ya kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dosa itu adalah kegagalan untuk memenuhi standar Tuhan. Bisa yang lain di-mute dulu, maaf. Yang lain di-mute. Oke, terima kasih. Ya, yang kedua adalah kesimpulan kedua adalah dosa adalah kegagalan untuk memenuhi standar Allah. Tuhan mau. Halo. Tolong di-mute. Sudah, terima kasih. Ya, jadi Tuhan dikatakan dosa adalah kegagalan untuk memenuhi standar Allah. Tuhan mau manusia itu mengikuti jalurnya, mengikuti jalannya, mengikuti standar yang sudah ditentukan, mulai dari Adam dan Hawa. Tetapi manusia justru memilih keluar dari rel itu, dari jalan itu, sehingga berbahaya buat dirinya sendiri. Ya. Nah, lalu berikutnya kalau kita perhatikan lagi bahwa ya dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Itu tadi Hawa memberontak, Adam memberontak kepada Allah, dan sampai hari ini banyak ya orang masih memberontak kepada Tuhan. Ya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya dan penjelasan semua tadi itu adalah dosa adalah tindakan yang salah terhadap Allah dan manusia. Itulah dosa, ya dosa. Nanti kalau dibuat istilah bahasa Yunaninya itu dari kata hamartia. Ya, hamartia. Ya, hamartia dari kata, juga ada kata hatta. Ya kan? Hamartia. Artinya apa? Tidak mengenai sasaran. Ya, tidak mengenai sasaran. Ya, sasaran itu apa? Tidak sesuai dengan sasarannya Tuhan. Tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, meleset. Ya, meleset gitu. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dimau Tuhan. Nah, itulah dosa. Ya, itulah dosa. Nah, itu ya. T. Nah, ini saya buat pemakaman seperti ini. Ini artinya maksudnya di sinilah akhir hidup manusia secara fisik, gitu kan, akan mati. Setelah itu akan dihakimi, gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita lihat akibat dari dosa. Saya hanya jelaskan secara singkat saja. Akibat dari dosa itu. Ya, akibat dari dosa itu yang pertama, manusia secara total tercemar. Ya, akibat dosa dan Adam dan Hawa itu keturunannya dari generasi ke generasi sampai hari ini itu manusia secara total tercemar dengan dosa. Mari kita baca misalnya di Kejadian 6. Coba kita baca dulu Kejadian 6 ayat 1 sampai 3. Ya, minta tolong siapa lagi yang bantu saya untuk membaca Kejadian 3, Kejadian 6? Izin Pak Dosen. Ya. Izin Pak. Baik. Tolong dijadikan saya co-host. Ada mahasiswa Pak, sambil saya pantau Pak. Baik. Ada mahasiswa belum masuk. Ya Pak. Baik, terima kasih. Ya, bagus itu Pak, supaya jangan saya terganggu untuk masuk Pak ya. Sebentar Pak ya. Iya Pak. Biar saya bantu. Oke. Bapak apa? Nama Hendrik ya? Pak, di sini apa? Siapa? Oh, Henry Manono. Oke. Sudah saya jadikan co-host. Sudah Pak? Ya, sudah Pak. Iya, makasih Pak. Makasih. Baik, kita lanjutkan. Nadia saya waduh, saya klaim dulu ini kok malah saya tidak bisa Pak jadi ini. Sebentar Pak. Tadi saya nggak bisa untuk saya salah milih tadi. Sebentar. Oh.
Permisi Pak, itu hanya Krisman. bisa untuk satu host, nggak bisa jadikan co-host. Oh, tidak bisa Pak katanya. Berarti saya Oh harus gitu ya. harus kembalikan ke saya Pak sebentar Pak. Saya ini ya. Ya. Iya. Oke, berarti saya harus coba kembalikan Pak ke saya Pak. Pak Krisman Arepa, tolong kembalikan Pak. Tadi ke Bapak ya. Yang Sudah? Bapak masukkan Krisman Harepa Pak. Oh, Pak Krisman ya tadi ya. Ya, Oke, iya oke, Pak. oke. Iya Pak. Sebentar. Mana Pak Krisman? Tolong Pak dikembalikan Pak Krisman. Mana tadi? Sudah? Belum dikembalikan ini. Pak Krisman, apakah dengar Pak Krisman? Tadi salah pilih. Pak Krisman, apakah dengar? Wen bisa di ini enggak Ian? Biasanya bisa di ini ya Wen. Dari di bawah gitu, ditutup. Mute atau apa ini? Nggak bisa Pak, ini Pak Krisman kayaknya nggak ada yang orang. Pak Krisman tidak bisa jawab kah? Pak Krisman Arepa? Mana beliau? Saya lupa kalau tadi itu hostnya. Sudah. Sudah Pak. Sudah ya? Oke, baik. Ya. Tolong dimasukkan Pak Yusuf Elias Pak. Ada mau masuk. Oke, baik. Ya, makasih Pak. Oke, siapa tadi? Ada yang mau masuk tadi? Ini sudah kelihatan belum? Udah nampak belum? Saya punya materi udah. Sudah Pak. Ya, materinya sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik. Baik, kita bisa lanjutkan ya. Pak, nanti di chat aja Pak kalau ada yang belum masuk supaya nanti saya bantu ini ya. Pak Henry sudah masuk tadi yang tadi Bapak sampaikan tadi udah masuk? Belum Pak. Yusuf Elias namanya Pak. Yusuf Elias. Oh Yusuf ya oke. Terus ada lagi? Itu aja. Ya itu aja Pak yang terakhir Pak. Ya. Oke, sudah masuk Pak. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, baik. Sekarang kita perhatikan yaitu akibat dari dosa ya. Apa akibat dari dosa? Ya, saya hanya menyampaikan beberapa akibat dari dosa. Yaitu pertama itu manusia secara total tercemar. Ya, sudah tercemar. Jadi melalui jatuhnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu sudah tercemar. Tadi katakan tolong dibaca salah satunya yang paling dekat itu adalah Kejadian 6 ayat yang ke-1 sampai 3. Minta tolong Kejadian 6 ayat 1 sampai 3, ada yang bisa bantu? Kejadian 6. Firman Tuhan. Ya, silakan Pak. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, oke. Sampai di situ aja Pak. Nanti akan lihat sampai terus di sini. Ini di ayat ini sudah sangat dikatakan
ya manusia sudah mulai ya tidak tertek lagi ya. Yaitu kata manusia mulai bertambah banyak jumlah muka di bumi bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak lama melihat bahwa anak-anak perempuan dan yang lain. Ya, di sini sudah terjadi sebenarnya pernikahan ataupun ya sudah ini menunjukkan kepada hawa nafsu dan yang lain sebagainya ya. Nah, ini sudah banyak di sini kita perhatikan di sini. Itu luar biasa. Dosa semakin menyebar dan seterusnya nanti dibaca itu. Ya, maka manusia pun umurnya sudah dikurangin, ya kan? Nah, ini tercemar, ya tercemar. Tadi juga dikatakan Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa. Oke. Lalu yang berikut yang kedua adalah ya kedua itu manusia memiliki natur dosa bawaan. Ya, dosa bawaan itu. Nah, itu nanti akan disampaikan itu lebih lengkap. Ada namanya dosa yang diwariskan ya oleh melalui Adam, ada dosa keturunan, ada dosa pelimpahan dan yang lain sebagainya. Ya, itu ada ya. Nanti ya itu di materi khusus karena kita harus masuk dalam keselamatan. Ini kita masih di hamatologinya ya. Oke, sekarang manusia telah tercemar, ya telah tercemar. Apa saja yang tercemar? Apa saja yang tercemar? Inteleknya. Kalau ada yang bisa bantu baca 2 Korintus 4 ayat 4. Coba cepat, 2 Korintus 4. Yang pertama, pikiran manusia itu atau intelek manusia itu sudah tercemar. Ayo, ada yang bisa 2 Korintus? Saya hanya ambil beberapa ayat saja, untuk kita penting untuk kita perhatikan. 2 Korintus 4 ayat 4. Ayo. Saya Pak. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, garis bawahi di situ, orang-orang yang tidak percaya. Ya, orang-orang yang tidak percaya ini dikatakan yang pikirannya telah dibutakan oleh dosa ilah zaman ini. Itu pikiran itu berarti inteleknya itu sudah dibutakan sehingga tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Allah. Sehingga tidak mampu mengenal Tuhan dengan baik dan benar, maka menolak Tuhan yang benar. Ya, itu. Oke, itu inteleknya. Lalu yang kedua adalah kita lihat juga apa yang hati nuraninya. 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Ya, 1 Timotius 4 ayat kedua. Mari kita perhatikan. 1 Timotius 4 ayat kedua. Silakan. Ya mungkin kalau supaya jangan saling menunggu, ada nggak satu orang saja yang bantu ya? Siapa ya? Ya Pak. Ya, silakan. 1 Timotius 4 ayat 2. Ya. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, nah kalau dibaca ini keseluruhan, ini Paulus ini sebenarnya mau menjelaskan tentang kecemaran dosa manusia. Jadi hati nuraninya pun itu sudah tercemar oleh karena dosa. Ya, dari pikiran turun ke hati gitu ya. Ya, diteruskan ke hati. Lalu kita lihat lagi ya, kita lihat lagi kehendaknya pun ya sudah tercemar. Coba di Roma 1 ayat 28. Roma 1 ayat 28. Apa dikatakan di sana? Ayo ambil yang 28. Roma 1 ayat 28. Ya. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Orang-orang tidak percaya manusia itu melakukan apa yang tidak pantas. Ini bicara tentang kehendak. Ya, kehendaknya itu apa? Yaitu melakukan hal yang tidak pantas. Sudah dirusak kehendaknya. Ya, sudah dirusak kehendaknya. Itu luar biasa. Lalu kita lihat lagi apa yang dia rusak. Efesus 4 ayat 18. Efesus 4 ayat 18. 4 ayat 18.
Silakan. Lanjut. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, pengertian yang gelap, ya. Itu termasuk dari intelek itu ya, pikirannya ya. Karena kebodohan yang ada dalam mereka, tadi mereka menganggap percaya kepada Yesus itu bodoh, suatu kebodohan, ya. Ada mereka adalah karena kedegilan hati. Kedegilan hati, jadi hatinya itu sudah tercemar. Nah, kalau inteleknya sudah tercemar, hati nuraninya sudah tercemar, kehendaknya sudah tercemar, hatinya sudah tercemar, berarti sudah total. Ya, berarti keberadaan manusia itu secara total itu sudah berdosa. Nanti lagi dibaca itu di Roma 1:18 sampai Roma 1:3 sampai 20 di situ. Ya, Paulus memaparkan kejahatan, dosa, kebejatan manusia. Maka benarlah judul yang saya buat itu, ya, di judul mata kuliah ini memang harmatologi dan soteriologi, tapi kalau dalam bentuk webinar itu saya katakan kerusakan total. Jadi itu berdasar. Ya. Coba kalau di mana lagi di situ? Ini udah total. Manusia punya pikiran, punya hati, punya kehendak, punya hati, semuanya sudah rusak, ya, sudah rusak total. Itu luar biasa, ya. Jadi Calvin mengatakan demikian karena memang ada dasar Alkitabnya. Tapi Armenian, orang-orang yang pemahaman Armenian itu menolak. Tidak, masih ada ya hati yang baik. Oke, baik yang sudah dicemarkan. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Ya kan? Kebaikan manusia itu tidak standarnya Tuhan, tapi kebaikan Tuhan itulah standar yang harus dilakukan oleh manusia. Begitu. Banyak orang yang baik menurut ukurannya. Baik orang baik menurut orang lain, tapi menurut Tuhan itu belum tentu itu orang yang baik, bahkan mungkin tidak yang baik, bukan? Nah, jadi itu penting. Nah, disitulah hal yang kita perhatikan. Ada satu kesulitan dari manusia yang mengalami rusak total itu. Bagaimana yang rusak itu supaya diperbaiki? Bagaimana yang rusak itu supaya kembali diberikan dikembalikan ke awal, itu dikembalikan gambar dan rupa Allah itu supaya kembali dimiliki oleh manusia, ya, supaya memiliki hubungan, supaya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dengan keadaan manusia tadi seperti itu tidak mampu, tidak mungkin, maka Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Oke, oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk apa? Menyelamatkan manusia yang sudah rusak total tadi itu. Ya. Itu kemarin ada yang bertanya, tahu tentang Tuhan Yesus, tahu tentang jalan kebenaran. Hanya tahu itu, tapi kalau dia nggak bertobat, nggak berubah, hanya tahu. Banyak juga yang tahu. Ya, setan pun tahu, ya, di kitab Yakobus dikatakan ketakutan dan gemetar, ya kan gitu. Ya, setan itu pintar kan, ya, pintar, cerdas gitu, ya. Ya, ketika berdialog dengan Yesus, nah dia juga gunakan firman, hebat, ya kan. Nah, orang Kristen pun sekarang menggunakan tahu firman, tapi belum tentu dia melakukan firman itu, tuh ya. Makanya Tuhan yang bisa memampukan untuk mengubah. Ya, saya ini baru mengubah, diubah oleh Tuhan. Kalau saya masa anak muda saya itu, aduh ya, nggak usah diceritakan lah, panjang. Itu bisa melebihi dari ikatan cinta nanti episode-nya, ya kan? Begitu ya. Nah, jadi itu. Ini kita perhatikan di sini. Nah, oleh karena itulah Tuhan sendiri datang ke dunia dengan mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Itulah penting dalam perkuliahan ataupun dalam webinar, ini sangat penting mempelajari namanya, memahami namanya doktrin dosa dan keselamatan. Jadi saya sudah sampaikan kemarin sampai hari ini doktrin tentang dosa itu belum lengkap, ya, tapi itu sudah mewakili, ya. Nah, makanya sekarang kita solusinya apa sih dari dosa itu?
Solusinya itu adalah dari Tuhan itu sendiri, ya. Mari kita lanjutkan. Yaitu keselamatan berdasarkan Alkitab. Jadi kita belajar keselamatan itu jangan